sehat. Perkenalkan, nama saya Handel Leos Manoi. Saya pendamping sosial PKH di Kecamatan Kawaruan, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang modul ketiga, pencegahan penanganan stunting melalui kesejahteraan ibu hamil. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Damai di hati. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan penyertaannya kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan kembali di tempat ini dalam rangka pertemuan kelompok terkait dengan pembelajaran modul atau materi yang akan disampaikan oleh kami sebagai pendamping. Untuk itu diucapkan selamat datang untuk kita semua, khususnya bagi ibu-ibu keluarga penerima manfaat. Walaupun kita tahu bersama bahwa situasi dan kondisi yang masih kurang memungkinkan dengan berbagai banyaknya kesibukan dan aktivitas yang berbeda-beda, tapi di saat ini ibu-ibu KPM bisa hadir memberi diri di pertemuan saat ini yang sudah kita agendakan sebelumnya. Sebelum kita lanjut lebih jauh tentang modul ataupun materi kita di saat ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu KPM, apakah masih ingat ataupun pelajaran apa yang ibu-ibu KPM dapat pada modul atau sesi sebelumnya? Ibu Lydia mungkin tahu. Udah lupa, Pak. Ibu Agnes? Lupa juga. Oke, jadi saya akan ingatkan kembali secara umum, garis besarnya saja. Jadi mungkin ibu-ibu masih ingat, Kang, orang di pertemuan sebelumnya membahas tentang modul 2, Kang. Iya. Permasalahan stunting. Jadi stunting itu adalah di mana kondisi tubuh tinggi badan anak pendek dibandingkan dengan tubuh tinggi badan anak seusianya. Jadi bisa dikatakan kerdil. Stunting ini sering diakibatkan karena kurangnya gizi buruk dan infeksi kronis yang dialami 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau ada ibu-ibu KPM, mungkin ibu Lydia, ibu Agnes mempunyai anak yang tinggi badannya pendek di bawah anak seusianya, itu bisa dikatakan stunting. Pada kesempatan pertemuan kita di saat ini, kita akan belajar terkait dengan modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Yang akan kita bahas sebentar yaitu sesi kedua. Sesi kedua mendukung ibu hamil dan akses informasi dan layanan yang tepat. Jadi di sesi kedua ini ada 3 pokok penting yang akan kita pelajari sebentar, yaitu pertama, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Kedua, mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Ketiga, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Jadi sebelum orang lanjut, rupanya ibu Lydia sudah tidak semangat, Kang. Kita mau ajar sedikit yel supaya lebih semangat lagi orang mengikuti atau mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan sebentar. Jadi kalau saya katakan ibu hamil, ibu KPM balas, mari kita beri dukungan. Bisa didengar ibu Lydia? Bisa. Oke, contoh ibu hamil, Mari kita beri dukungan. oke, sekali lagi lebih semangat. Ibu hamil, Mari kita berikan dukungan. oke, berikan tepuk tangan untuk ibu KPM. Yang apakah di saat ini ada ibu-ibu KPM yang sedang hamil atau ada tetangga atau keluarga yang sedang hamil? Ada? Ada, Pak.
kira-kira perhatian apa yang ibu-ibu berikan kepada ibu hamil atau bahkan dukungan? Memberikan semangat. Semangat ya. Oke. Jadi kita akan lanjut di sesi yang kedua ini. Di poin pertama, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Di poin A, dukungan suami atau keluarga. Suami peduli mendampingi istri mengikuti minimal 1 kali kelas ibu hamil agar memahami pertumbuhan janin untuk mencegah stunting. Jadi, kenapa suami harus mendampingi istri mengikuti kelas ibu hamil? Karena di sini suami diharapkan memahami kondisi istri dan masa kehamilan, tanda gejala bahaya kehamilan, dan cara perawatan pasca persalinan. Kemudian suami berdiskusi dengan ibu hamil mengenai perencanaan perawatan kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi sejak awal kehamilan sesuai dengan informasi yang didapatkan dari pertemuan atau tenaga kesehatan. Jadi di sini suami harus berdiskusi dengan ibu hamil. Atau di sini ada KPM yang hamil, Ibu Lydia hamil Kang? Iya, hamil Pak. Oke, jadi Ibu Lydia harus berdiskusi dengan suami supaya suami tahu informasi yang didapatkan dari pertemuan ataupun dari tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang ada di desa. Kemudian poin keempat dari dukungan suami dan keluarga. Suami dan anggota keluarga memberikan informasi tentang kehamilan yang tepat dari sumber yang terpercaya kepada ibu hamil. Jadi suami dan anggota keluarga mesti cari informasi yang terpercaya kepada ibu hamil. Mungkin lewat media sosial Kang. Iya. Tapi media sosial yang sifatnya bukan hoax, tapi fakta. Kemudian mungkin juga lewat buku-buku kehamilan, lewat mungkin berita di TV, atau bahkan lewat posyandu, lewat penjelasan daripada tenaga medis. Sekarang di poin B, dukungan masyarakat untuk ibu hamil dalam mengakses layanan informasi yang tepat. Kalau tadi kan dukungan suami atau keluarga Kang. Jadi di sini pertama sering mengunjungi atau menjenguk ibu hamil, kemudian mendoakan keselamatan ibu dan bayi saat bertemu, bisa memberi dukungan dan motivasi yang sangat besar. Kemudian tentunya selalu membicarakan hal-hal yang baik dan memberi nasihat positif. Kemudian bisa juga membagikan pengalaman hamil dan melahirkan, serta bersedia membantu berbagai keperluan semasa hamil atau saat melahirkan. Jadi di sini sangat jelas ketika ada orang tetangga atau masyarakat di sekitar yang hamil dan memerlukan keperluan, itu orang harus siap siaga. Oke, sekarang kita masuk dalam pokok pembahasan kedua daripada modul ketiga ini, sesi yang kedua, yaitu terkait dengan pertemuan dan sumber informasi yang terpercaya terkait dengan kehamilan. Jadi mungkin ada beberapa sumber informasi yang terpercaya terkait kehamilan di sekitar kita. Jadi di sini pertama yaitu kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil ini adalah kelompok belajar bagi para calon ibu tentang kesehatan bagi ibu hamil secara keseluruhan. Tujuan diadakannya kelas ini adalah mengedukasi ibu hamil agar dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan secara lancar, serta melalui fase awal kehidupan bayi dengan bekal pengetahuan dasar. Kemudian posyandu, adapun manfaat kita mengunjungi posyandu, pertama memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan anak balita. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan anak balita terpantau dan tercatat dalam buku KIA. Ketiga, dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi dan anak balita. Kemudian ketiga, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau sering kita sebut dengan P2K2. Kita masuk dalam poin ketiga di sesi yang kedua ini, yaitu bijak dalam menyeleksi informasi. Cara mendapatkan informasi yang tepat,
Mungkin di luar sana banyak beredar mitos dan berita palsu mengenai kehamilan, baik dari sumber informasi media cetak maupun media digital. Oleh karena itu, ibu hamil ataupun anggota keluarga dan masyarakat perlu mendukung agar supaya ibu hamil bisa mendapat informasi yang tepat dan terpercaya. Biasakan tidak langsung menyebarkan informasi di grup media sosial. Informasi tersebut itu sangat merugikan. Sebaiknya sebelum dibagikan dicerna dulu supaya tidak merugikan pihak-pihak yang membacanya. Ya, dengan demikian ibu-ibu KPM yang hadir di saat ini, pertemuan kita mungkin hanya sampai di sini. Jadi diucapkan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu KPM sudah memberi waktu dan diri untuk mendengar atau belajar bersama-sama terkait dengan modul 3 pencegahan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil.